Perang Ponorogo adalah salah satu perang besar di Tanah Jawa pada zaman kolonial. Sayang sekali, dua pihak yang bertempur adalah sesama pejuang Jawa, yakni Pangeran Mangkubumi atau Sunan Kabanaran melawan Pangeran Mangkunagara. Pangeran Mangkunagara adalah menantu Sunan Kabanaran, dan semula juga patihnya. Keduanya kemudian saling berselisih dan bertempur. Awal mula perang dimulai ketika Letnan Gubernur Semarang Baron von Hohendorp mencium gelagat perselisihan kedua pembesar Jawa tersebut. Hohendorp kemudian memihak Pangeran Mangkunagara dan menghasutnya agar segera menggempur Sunan Kabanaran. Dengan membawa pasukan besar kompeni dari Semarang, Hohendorp hendak membackup kekuatan Pangeran Mangkunagara. Hohendorp terus mendesak agar Pangeran Mangkunagara menyerang Sunan Kabanaran yang saat itu berada di Sukowati. Namun meski berada di pihak yang sama, Pangeran Mangkunagara dan kompeni belum sepenuhnya saling percaya. Mereka saling menunggu agar sekutunya yang memulai perang dengan kubu Sunan Kabanaran. Akibatnya, kedua pasukan hanya berputar-putar membuntuti pasukan Kabanaran. Di pihak lain, Sunan Kabanaran yang sudah siap perang merasa dipermainkan. Timbul watak takabur dan bermaksud memberi pelajaran kepada sang menantu Pangeran Mangkunagara. Sunan Kabanaran berinisiatif menyerang lebih dahulu. Pangeran Mangkunagara yang mengetahui pergerakan pasukan Kabanaran kemudian menghindar ke Ponorogo. Maksudnya agar Sunan Kabanaran memukul kompeni lebih dulu. Namun karena kemarahan Sunan Kabanaran tertuju kepada Pangeran Mangkunagara, sang Sunan mengabaikan pasukan kompeni. Sial bagi pasukan Kabanaran. Ketika sedang bersiap mengejar, mereka terhalang sungai yang tiba-tiba banjir. Selama 3 hari mereka berusaha dengan susah payah menyeberang. Banyak prajurit hanyut dan tenggelam selama penyeberangan. Ketika sampai di seberang pun mereka kelelahan. Sunan Kabanaran yang dilanda amarah tak memberi kesempatan pasukannya istirahat. Setelah semua menyeberang, mereka langsung melakukan perjalanan secara maraton mengejar pasukan Mangkunagara ke Ponorogo. Selama 3 hari, pasukan Kabanaran menderita letih dan lapar. Dan begitu sampai di Ponorogo, Sunan Kabanaran langsung mengepung markas Pangeran Mangkunagara. Semula pasukan Mangkunagara bermaksud menghindar, karena mereka sedikit keder melawan pasukan Kabanaran. Namun mereka terhalang perbukitan sehingga tak bisa lari. Dengan terpaksa, pasukan Mangkunagaran bertahan habis-habisan. Selama bertempur, mereka merasa bahwa daya gempur pasukan Kabanaran tidak seperti biasanya. Dan mereka segera tahu, musuh mereka dalam keadaan loyo dan lapar. Semangat tempur pasukan Mangkunagaran seketika bangkit. Dengan ganas mereka berbalik menerjang pasukan Kabanaran hingga kocar-kacir. Stamina prajurit Kabanaran yang menurun drastis membuat mereka tak mampu bertahan. Sunan Kabanaran bermaksud membawa pasukannya mundur, tapi sayang mereka terus terdesak hingga mepet ke sungai yang sedang banjir. Ketika menyeberang, mereka menjadi sasaran empuk senapan pasukan Mangkunagaran. Pasukan Kabanaran benar-benar dihabisi kali ini. Dari puluhan ribu prajurit yang dibawa ketika berangkat, Sunan Kabanaran meninggalkan medan perang hanya dengan 500 prajurit yang tersisa. Pangeran Mangkunagara sengaja tidak mengejar Sunan Kabanaran dan membiarkannya pergi. Kekalahan dalam Perang Ponorogo begitu memukul kubu Sunan Kabanaran. Sejarawan M.C. Redcliffe menyebut bahwa kekalahan di Ponorogo ini menjadi sebab utama Sunan Kabanaran menerima perdamaian dengan kompeni, sehingga terbitlah Perjanjian Giyanti. Ikuti terus kisah selengkapnya di BK Almari Channel.